Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para ibu, para bapak dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas pertolongan Allah, hidayah Allah, kita masih diberi kelonggaran, keringanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, apalagi seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin atau mengkaji tentang agama ini. Adapun untuk sore hari ini merupakan kajian yang pertama setelah bulan suci Ramadan. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini sebagai satu bentuk nasihat sekaligus untuk satu bentuk meneliti kembali atau bermuhasabah, melihat kembali atas apa yang telah kita lakukan. Ini tiada lain yaitu untuk persiapan dan usaha yang lebih baik setelah Ramadan ini. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian atau minta tolong, nanti mana yang baik atau mana yang terbaik dari beberapa permisalan yang kita sampaikan. Ada satu kenyataan kayak bulan-bulan kemarin begitu banyak yang namanya balai latihan kerja, lulusan SMK ikut latihan kerja. Kita memberikan atau mengambil balai latihan kerja sebagai dorban, masalan, sebagai contoh, sebagai perumpamaan. Apa yang kita ambil perumpamaan atau contoh? Pada dasarnya setiap orang yang ada dan ikut dalam balai latihan kerja, kemudian si pengusaha kemudian mengumumkan semua peserta diterima. Umpama semua peserta diterima. Setelah mereka mendapat pengumuman bahwa semua peserta diterima, mereka merayakan kemenangan. Senang-senang mereka. Hore! Mereka saling mensyukuri atas apa yang mereka lakukan ketika berada di balai latihan kerja. Tapi setelah diumumkan mereka diterima, besok langsung mulai kerja. Wah, ini kira-kira setelah diumumkan diterima besok mulai kerja, ini terbagi-bagi. Ada yang mereka larut dalam kesenangan sampai-sampai seharusnya sudah kerja, mereka tidak masuk kerja. Kira-kira punten, ini baik atau tidak? Sampai ditunggu berhari-hari pun sama, masih larut dengan kebahagiaan bahwa dia diterima kerja, tapi nggak mancing-mancing kerja. Oh iya, benar. Kira-kira kumaha, Bu? Ya akhirnya dipecat. Nah ini nggak akan kita bahas. Yang kita bahas sebagian mereka yang mau masuk kerja. Nah yang masuk kerja pun nanti ada tingkatan-tingkatan. Ada yang pertama yang mau masuk kerja tapi agak sedikit malas-malas. Kira-kira ini punten, bagus atau tidak? Tidak lah. Masih ada kemalas-malasan, agak terlambat, agak sedikit merasa berat. Kemarin sukanya main-main, kok sekarang harus kerja. Agak malas-malas. Tentunya ini adalah kurang bagus. Walaupun ada kebagusan, dia mau masuk kerja. Artinya secara pahala insya Allah dia akan mendapatkan upah karena dia masuk kerja, walaupun agak sedikit malas. Nah yang kedua, ada sebagian mereka masuk kerja sesuai dengan juklak yang ada. Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan padanya sebagai pekerja dia lakukan sesuai dengan ketentuan jam yang ada. Mulai jam 8 kerja sampai jam 4 pulang. Ya jam 8 sampai jam 4 dia kerja. Habis itu pulang. Kewajiban-kewajiban dia lakukan.
Ini punten, kira-kira bagus tidak? Bagus. Ini standar. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Jam 8 mulai kerja sampai jam 4, ada yang mau lembur. Ini pengusaha senang sekali nih. Kalau kita sebagai bos pengusaha, waduh subhanallah, ini orang begitu rajin, maka ditambah upahnya. Dan gak usah panjang-panjang, 2 jam nambah, gaji sama dengan 1 hari. Kira-kira ada nggak? Bosnya senang. Tapi ada nggak di antara kita kalau misalkan jam 8 sampai jam 4 nanti pulangnya maghrib, gajinya penuh 2 hari, kira-kira mau nggak? Pada mau. Kalau ada, bagus tidak? Bagus. Ya tentunya lebih bagus daripada yang standar tadi. Ada lagi yang lebih bagus punten. Dia mau kerja sesuai dengan jadwal yang ada, dia mengambil lemburan tambahan, plus dia meningkatkan kualitasnya dari sisi keilmuan. Mungkin bisa jadi kalau di fintech orang yang hanya ngambil kerja itu akan lebih bagus kalau dia kerja plus lemburan, upahnya berbeda. Tapi kalau misalkan dia memang kerja suka lembur, dikirim ke Taiwan cari ilmu lagi tentang perusahaan itu, pulang-pulang gajinya pun sama tidak? Nambah jelas. Nambah. Semakin dia mendapatkan ilmunya, menambah ilmu, gajinya lebih tinggi. Berarti punten dari empat perumpamaan tadi, yang 1 malas-malas, 2 standar, 3 ditambah lemburan, 4 tambah ilmu. Yang bagus yang mana? Tambah ilmu. Yang 4. Iya. Tapi punten, kita tahu yang 4 itu yang bagus. Iya. Kira-kira kita itu yang mana? Ini satu perumpamaan, punten, bahwa bulan suci Ramadan ini oleh para ulama dikatakan adalah syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan penggemblengan, bulan pembinaan. Artinya itu kita berada dalam sekup latihan ibadah. Baru latihan, baru di training di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah lulus Ramadan, selesai training, alhamdulillah merayakan Id kemenangan. Hampir sama Bu ya? Hampir. Hampir sama kan ya? Iya. Merayakan Id kemenangan. Rayan kabeh. Ada setelah Id dia bablas senang terus sampai nggak kerja. Ada yang seperti itu sampai ditunggu sepekan 2 pekan, nggak mancing kerja. Ini punten, kira-kira masuk yang mana ini? Yang pertama ada. Yang dipecat. Yang dipecat kalau kita pecat ya. Ini ada yang kerja, artinya dia lakukan, dia rayakan, tapi dia pun tetap mau masuk kerja, melakukan amal ibadah. Jadi alhamdulillah termasuk kita golongan yang mau tetap ibadah setelah bulan suci Ramadan. Hanya saja tadi ada 4 yang mau tetap ibadah ini. Kalau kita ambil contoh, ada yang ibadahnya ala harfin, agak males-males. Jadi sholat maning, jamaah maning, ada gitu, ngaji maning. Kapan ini bubar gue? Ini kira-kira termasuk enggak kita nih? Kayaknya ada sih. Mana-mana pun ada loh. Masa hidup kok hanya untuk akhirat baik? Ya 50-50 lah. Loh, ada yang sampai demikian. Ya akhirat dikejar, dunia yang dikejar. Jadi 50-50. Ada sampai yang berkata demikian. Saya tanggapi, bolehlah, saya terima. Walaupun ayatnya kejar akhirat, jangan lupa dunia. Iya. Artinya akhirat itu lebih. Iya. Tapi kalau dikatakan bahwa 50-50 antara dunia akhirat, boleh. Sekarang kita jujur-jujuran. Kita hitung dalam sehari semalam 24 jam. 24 jam. Kita pakai tidur 8 jam. Misalkan. Sehingga sisa 16 jam. Tinggal 16 jam. Tinggal 16 jam aktivitas kita. Kalau dikatakan 50-50,
setidaknya sholat ibadah yang lain itu adalah 8 jam sehari. Iya. Itu minimal. Itu 8 jam. Iya. Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Ngeyel pokoknya 50-50. Paling Tapi sejam. setelah dicek betul, nggak ada 50-50. Walaupun ayatnya adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia. Bahkan seorang muslim hendaklah menanamkan orientasi cara berpikir bahwa hidup ini semuanya adalah untuk akhirat. Lupa Ustaz, berarti nggak boleh kerja? Ya kerja. Kerjanya itu adalah orientasi untuk akhirat. Dia kerja mencari dunia, mencari nafkah semata-mata untuk bekal akhirat. Artinya semua untuk akhirat. Bahkan ia tidur pun itu untuk akhirat. Dia tidur untuk istirahat. Setelah istirahat dia bisa sehat, segar, dan bisa melaksanakan amal ibadah. Lanjut. Bahkan dia makan urusan dunia, makannya seorang muslim itu untuk akhirat. Semua kegiatan 24 jam seorang muslim ia gunakan untuk mengejar akhirat. Kira-kira bisa nggak, Bu? Ibu-ibu melayani suami masak untuk akhirat. Untuk akhirat. Walaupun dia masak kangkung, masak ini masak supaya suami kuat, anak-anak kuat, dan juga saya kuat untuk ibadah. Itu artinya ada nilai akhirat. Maka seorang muslim Allah perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan oleh Allah itu tiada lain untuk ibadah. Semua aktivitasnya adalah untuk ibadah. Itu untuk mencapai akhirat. Nah, kembali di sini ada yang kerja ibadah males. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Nah, yang kedua, yang standar, yang penting sholat yang 5 waktu dia kerjakan sebaik mungkin. Bahkan berjamaah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau 5-5-nya dia tepat, itu standar artinya. Harus standar. Yang standar saja masih kurang. Masih bolong-bolong. Ya kita anggap insya Allah kita standar. Standar lah. Duhur, asar, maghrib, isya. Kita bisa mengamalkan mudah-mudahan. Tapi belum itu belum standar. Jadi kita untuk menjelekkan, bukan mengoreksi pasca Ramadan ini. Iya. Kita berhusnudzon, prasangka baik, insya Allah standar. Ya mudah-mudahan standar. Ini sudah bagus. Lah akan lebih bagus lagi kalau yang ketiga. Sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuhnya dia lakukan, ada tambahan sholat-sholat sunnahnya dan amal-amal sunnah yang lain, termasuk puasa sunnah dan lain sebagainya. Ini dia perhatikan, dia amalkan, maka termasuk golongan yang ketiga. Dia kerja tapi ambil lemburan. Iya, siap. Dia ambil lemburan, itu lebih bagus. Nah, walaupun standarnya agak sedikit kurang, ya dengan mengambil lemburan, amal-amal sunnah, mudah-mudahan ini bisa menutup. Sholat sunnahnya dijaga, sholat mungkin qiyamul lailnya tetap dijaga. Kalau Ramadan saja kita bisa berusaha maksimal. Pokoknya sholat lail, sholat tarawih tidak boleh ketinggalan. Ini satu pertanda bahwa kita mampu mengamalkan. Satu pertanda kita mampu mengamalkan. Maka setelah Ramadan pun insya Allah ketika ada usaha dan kemauan kita pun mampu. Minimal witir itu diusahakan. Jadi minimal witir. Syukur-syukur ya nanti kalau sendirian memang terkadang punten agak berat. Kalau malas mah enggak, tapi berat. Ketenger dong, seru. Kalau malas mungkin, tapi yang jelas berat. Lamun dewe kan berat. Makanya mudah-mudahan nanti secara organisasi ada satu program 1 bulan sekali, misalkan yaitu sholat tahajud bersama.
sholat lail bersama sekalian i'tikaf. Iya. Nah, apakah boleh sholat lail berjamaah selain bulan Ramadan? Nah, ini punten. Para ulama yang namanya sholat lail itu hukumnya sunnah. Punten. Sholat lail hukumnya sunnah. Bisa dipahami ya? Sholat lail hukumnya sunnah. Nah, kalau dilakukan secara berjamaah di bulan suci Ramadan, namanya sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri hukumnya sunnah, berjamaahnya hukumnya sunnah. Jadi kita bedakan, sholatnya sendiri hukumnya sunnah, dengan berjamaah cara melaksanakan hukumnya sunnah di bulan Ramadan. Nah, adapun sholat lail tetap di luar Ramadan hukumnya sunnah. Nah, ketika dilakukan secara berjamaah di luar Ramadan hukumnya al-ibahah atau mubah, artinya boleh-boleh saja. Maka dapat pahala. Ya dapat pahala. Semua tergantung innamal a'malu binniyat. Yang namanya makan itu mubah. Tapi ketika dia niatnya lillah untuk ibadah, maka dapat pahala. Nilainya menjadi amal ibadah. Sekali lagi bahwa sholat lail kalau dilakukan di luar Ramadan hukumnya sunnah. Kalau dilakukan secara berjamaah hukumnya al-ibahah atau mubah. Tapi kalau dilakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala tetap bernilai amal ibadah. Maka untuk menjaga, kalau dewekan pun sendirian agak males, berat, ya sekali-kalilah latihan 1 bulan sekali gak apa-apa. Yaitu sholat lail secara berjamaah. Apalagi diambil jam 2 malam. Ini waktu yang terbaik. Sebagai bentuk cas kembali, latihan kembali. Kalau Ramadan 1 bulan penuh, nah ini 1 bulan sekali lah. Itu yang ketiga, kerja tambah lemburan. Nah, akan lebih bagus lagi yang keempat. Dia kerja, amal ibadah, ada perkara sunnah dia perhatikan, ditambah mencari ilmunya. Maka tolabul ini pun itu nggak ada henti-hentinya itu. Pak Ustadz, kapan berhentinya cari ilmu? Nggak ada. Minal mahdi ilal lahid. Cari ilmu itu dari kita ada dalam kandungan sampai berakhirnya kalau sudah masuk liang lahat. Liang lahat itu punten, liang lahat itu tanah digali, kemudian sampai dasarnya digerongi ke arah barat. Itu namanya lahat. Kacapuri. Kalau kita di sini kacapuri, bukan gerongol. Jadi kuburan digerongi, kemudian masuk ke arah barat. Iya. Kalau kita kebanyakan kan di tengah-tengah lubang. Kacapurinya. Kalau yang namanya lahat itu adalah digerongi masuk kita ke barat. Nah, nanti mayatnya dimasukkan ke liang lahat ke barat, kemudian ditutup. Itu namanya liang lahat. Artinya berhentinya kita cari ilmu kalau kita sudah masuk alam lain. Enggak bosan-bosan Ustaz, enggak ada bosan-bosannya. Ini pahala, dan pahala. Nah, itu yang pertama yang perlu saya ingatkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari 4 golongan pasca Ramadan ini, mana yang terbaik dan apakah kita termasuk yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Mangga, semua termasuk tergantung kemauan dan kesungguhan kita. Insya Allah, Allah itu Maha Rahman. Semua amal di saat kita latihan di bulan tarbiyah, bulan Ramadan, diterima insya Allah. Amin. Tinggal Allah menunggu siapa yang tetap mau masuk kerja. Dan siapa yang mau kerja dengan sungguh-sungguh, mau lemburan, ya. Dan siapa yang mau kerja lemburan, mau meningkatkan pengetahuannya, Allah tetap menunggu. Itu yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang terbaik di antara hamba-hamba Allah ini. Nah, ini yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan, yaitu pasca Ramadan,
ada satu kata hikmah di mana para ulama menyatakan laisal id, bukan dinamakan id. Jadi id ini adalah Idul Fitri. Tidak dikatakan kembali kepada fitrah. Liman, bagi orang yang talbisuhu jadidun, bajunya baru. Jadi bukan dikatakan orang yang kembali kepada fitrah kesucian bagi mereka yang bajunya baru. Berarti nggak boleh pakai baju baru, Ustaz? Boleh. Tapi bukan itu yang namanya id. Walakinnal id, adapun yang dinamakan id kembali kepada fitrah, yaitu adalah liman taqwahu tazid, bagi mereka orang yang takwanya itu bertambah. Maka mangga kita memaknai Idul Fitri kemarin dengan berbagai kesenangan dan perayaannya, sampai-sampai cari kesana kemari untuk mempercantik diri dengan baju yang bagus, walaupun agak kredit nggak apa-apa lah gitu. Tapi yang namanya id bukan karena baju barunya, bukan. Tapi yang namanya id adalah ketakwaan seorang hamba itu bertambah setelah Ramadan. Ini mumpung masih beberapa hari, 7 hari, masih 7 hari pasca Ramadan. Maka kita lihat ketakwaan kita. Kalau takwa diartikan selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu taat kepada Allah, kira-kira ingatkan zikirnya kita kepada Allah selama sepekan ini bertambah atau berkurang? Dilihat. Kira-kira kalau dikatakan bersyukur, bersyukurnya kepada Allah selama baru 7 pekan, bertambah atau berkurang? Kira-kira Rasulullah SAW menunjukkan rasa syukurnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai kakinya bengkak Rasul itu. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasul, engkau telah diampuni oleh Allah taala. Dosa-dosa yang lalu sampai yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, dan engkau telah dijamin masuk surga ya Rasul. Kenapa engkau melakukan sholat malam? Ini sholat sunnah. Sampai kaki engkau ya Rasul bengkak demikian." Kata Rasul, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Tidakkah aku senang kalau seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita tidak diperintahkan sholat malam sampai bengkak kaki, tidak. Tapi itu menggambarkan Rasul bersyukurnya saja sampai kakinya bengkak. Nah, kita nggak diminta bengkaknya, tidak. Diminta sholat malamnya saja lah. Entah itu hanya witir. Kira-kira punten 1 pekan 7 hari. Kira-kira sholat terawihnya, kalau dibilang terawih, masih kita laksanakan atau sudah kita lupakan? Nah itu. Jawab aja sulit. Jawab sendiri. Kira-kira baca Al-Qur'annya masih kita baca atau sudah kita lupakan? Nah, mudah-mudahan masih. Masih, mudah-mudahan. Kalau masih, alhamdulillah kita masih bertakwa. Kalau perlu ditingkatkan. Kalau tadi Mas Agus 20 ayat hafal, tingkatkan 25. Itu artinya orang yang dia kembali kepada fitrah. Termasuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini mangga kita berusaha, berlomba-lomba untuk meningkatkan fastabiqul khairat. Itu namanya takwa dalam pengertian selalu ingat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, tidak kufur kepada Allah, dan selalu taat kepada Allah, tidak maksiat kepadanya. Kalau diambil pengertian takwa yang lain, takwa yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu, petunjuk dari Allah, dan berusaha mencari, mengharap ridha Allah Ta'ala. Demikian pula dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah berdasarkan ilmu dari Allah, dan semua dilakukan berharap yaitu ridho Allah Ta'ala. Maka kita lihat, mengamalkan perintah bertambah belum? Kira-kira baru 7 hari. Meninggalkan larangan. Yang kemarin puasa yang halal saja bisa kita jauhi, bisa kita tinggalkan.
Lah apalagi yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan ghibah haram. Kira-kira 7 hari ini puasa, ini puasa, maaf, tidak ada ghibah. Pasca Ramadan, maka kita lihat itu semua bisa dikatakan takwa yang meningkat kalau didasari dengan ilmu, dengan petunjuk Allah, bukan karena adat, bukan karena kebiasaan kebanyakan orang, bukan. Tapi saya melaksanakan ini karena ilmu yang saya terima, saya menjauhi ini karena ilmu yang saya terima. Ini tidak terlepas dari mana ilmu. Artinya tidak lepas dari ilmu. Maka mencari ilmu terus itu harus ditingkatkan. Ya kalau itu sudah diamalkan, maka yang terakhir orang yang bertakwa dalam mengamalkan satu amal kebaikan atau menjauhi satu larangan itu semata-mata hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Dia hanya semata-mata takut kepada Allah Ta'ala. Betul. Kira-kira kalau kemarin Ramadan ada tambahan peningkatan sholat malam atau sholat tasbih atau i'tikaf walaupun di tengah malam. Ini ada ilmu sudah disampaikan, amal diamalkan. Hanya dilihat yang terakhir, mengharap ridha Allah atau karena seseorang. Ini peningkatan nantinya. Kalau hanya, aduh saya malu, masa teman-teman sholat i'tikaf bersama kok saya tidak, saya malu. Kalau dia malu, itu belum menunjukkan peningkatan takwa. Jadi dia mengamalkan amal berdasarkan ilmu semata-mata hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau dia meninggalkan sesuatu semata-mata berdasarkan ilmu dan dia semata-mata takut kepada Allah Ta'ala, itu namanya dia bertambah ketakwaan. Ketika dia bertambah takwa, maka itulah yang diharapkan. Kutiba alaikumusiyam dan seterusnya la'allakum tattaqun. Nah, ini yang bisa kita sampaikan sebagai bahan introspeksi, mawas diri untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan di bulan Tarbiyah, yaitu bulan Ramadan kemarin. Nah, adapun kalau kita ada peningkatan ketakwaan atau kita termasuk golongan yang keempat, maka ini satu tanda amal-amal kita di bulan suci Ramadan kemarin itu termasuk amal-amal yang mabrurun. Amal yang mabrur. Ibarat ibadah haji sudah sampai ke tanah suci, melaksanakan semua manasik hajinya tanpa tertinggal sedikit pun. Lah haji yang mabrur bukan semata-mata melaksanakan kewajiban syarat rukun dalam manasiknya, tapi setelah pulang dari ibadah haji itu tambah wekel, ada peningkatan, dia masuk golongan yang keempat tadi, atau golongan bertambah takwa kepada Allah Ta'ala. Sekalipun di sana syarat rukun wajibnya semua diamalkan sesuai dengan manasik yang ada, tapi setelah pulang ke tanah air itu kok punten meninggalkan kerja, itu artinya punten kayak tadi BLK selesai dia merayakan, ditunggu kerja, nggak mancing-mancing kerja, dicoret. Ya, maka itu kali ibadah haji. Maka ibadah Ramadan pun maka janganlah kita menjadi Ramadhaniyin, jangan. Orang yang beribadah hanya di bulan suci Ramadan. Para ulama menyatakan orang yang dia ibadah kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan, artinya dia hanya menyembah bulan Ramadan, bukan menyembah Allah Ta'ala. Yang Allah perintahkan adalah kunu rabbaniyin, jadilah penyembah Allah Ta'ala. Allah Maha Hidup, Allah Maha Kekal, tidak ada batas bagi Allah. Tapi kalau Ramadan ada awal, ada batas. Kalau dia hanya nyembah di awal Ramadan dan berakhir setelah batas Ramadan, artinya dia menyembah Ramadan. Maka dikatakan Ramadhaniyin oleh para ulama. Tapi kalau kita menyembah Allah sampai akhir hayat kita, maka kita termasuk Rabbaniyin, yaitu hamba-hamba yang menyembah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai bahan introspeksi bisa menjadi
bahan penelitian atas apa yang kita lakukan, tiada lain untuk kebaikan kita pasca Ramadan ini. Dari saya kurang dan lebihnya atau mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.